Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Jutek Bongso, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina, dan Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana unsut. Selamat sore, Pak Jutek, Prof. Hipnu. Selamat sore, Pak Jutek. Selamat sore, Mbak Yudo. Baik, saya ingin ke Pak Jutek terlebih dahulu. Pak Jutek, pernyataan Anda bahwa 7 terpidana tidak pernah menandatangani surat yang menyatakan mereka bersalah. Ini apa kesimpulannya? Apakah ada indikasi ke-7 terpidana ini juga korban salah tangkap atau seperti apa? Jadi gini, Mbak. 2 hari lalu kami mengunjungi para terpidana di lapas, di Kebonwaru ya, di Bandung ya. Ada 4 terpidana yang kami temui, 2 di Jalangkung juga sedang ditemui oleh tim yang lain. Hal yang sama kita tanyakan, ya kan? Nah, banyaklah kami bincang-bincang. Salah satunya kami berbincang tentang proses gerasi yang mereka pernah lakukan tahun 2019 yang lalu, yang tahun 2020-nya ditolak. Kami pernah bertanya, bagaimana sih kalian? Mereka bercerita bahwa saat itu karena mereka sudah menghuni lapas lebih dari 5 tahun dan mereka dianggap berkelakuan baik. Ya kan, mungkin ada niat baik lah dari teman-teman di lapas waktu itu, ya kan, melihat tidak ada upaya hukum lain, mereka niat baiknya itu diwujudkanlah. Coba aja kalian mengajukan gerasi, karena mereka ini kan orang awam nih, Mbak. Mereka ini orang awam ya, yang para terpidana ini orang awam, mereka tidak mengerti arti gerasi. Ketika mereka mengajukan gerasi bahwa mereka harus mengakui perbuatan mereka, ya kan, lalu baru mengajukan gerasi memohon ampun kepada Presiden Republik Indonesia. Mereka tidak paham itu, ya kan. Yang kami ketahui dari pengakuan para terpidana ini adalah saat itu mereka karena dijanjikan bahwa gerasi ini akan berhasil, ya kan, yang mereka iyakan saja, tetapi pada saat waktu mereka disodorkan ada satu form berisi tentang pengakuan mereka bersalah mereka dan ingin bermohon maaf, mereka menolak untuk menandatangani, Mbak. Mereka menolak untuk menandatangani, ya kan? Itu sebabnya kami pastikan lagi apakah ditandatangani nggak sama mereka. Mereka bilang tidak, itu pengakuan mereka, ya. Itu yang bisa kita dapat. Baik, Pak Jutek, kemarin juga Anda melaporkan kesaksian palsu Aep dan Dede. Apa saja poin-poin yang dilaporkan terkait dengan kesaksian Aep dan Dede ini? Aep dan Dede ini kan boleh dibilang adalah saksi yang pertama menyebutkan nama-nama para tersangka ya, yang kemudian menjadi terpidana. Di antaranya 6 bahkan 7 yang sekarang sedang mendekam di dalam lapas ya, yang sudah divonis dan ingkrah seumur hidup itu ya, di mana di dalam kesaksian mereka banyak sekali yang setelah kami dapatkan kesaksian baru, kan kita ikuti lah berdasarkan keterangan Aib itu, kita coba melakukan rekonstruksi dan melakukan tiras balik gitu ya. Kami lihat di mana warungnya, kami bertemu dengan pemilik warung yang tahun 2016, masih ada orangnya, warga yang sekitar di sana yang menurut pengakuan mereka. Kita tanya banyak, ya lebih dari 10 ya, yang membuat pernyataan bahwa mereka itu tidak melihat ada kejar-kejaran motor, ada timpuk-timpukan terhadap geng motor. Ya kan, pemilik warung pun mengatakan bahwa Aep itu tidak datang ke warung itu pada malam kejadian 27 Agustus 2016 lalu gitu. Baik, saya ingin ke Prof. Hipnu. Ya kan? Ya, Prof. Hipnu, dengan adanya hal-hal atau peristiwa-peristiwa baru yang terjadi akhir-akhir ini, Prof. Hipnu, kita tahu bahwa 7 terpidana saat ini menjalani hukuman seumur hidup. Apakah peristiwa-peristiwa terbaru ini bisa berpengaruh terhadap hukuman mereka dibebaskannya Peggy Setiawan? Kemudian juga tadi ya pelaporan kesaksian palsu terhadap 2 saksi yang bersaksi di tahun 2016 lalu. Ya, jadi Pak Jutek dan teman-teman memperhatikan dari kasus-kasus yang sekarang ini, itu bagian dari suatu bukti baru. Bukti yang ketika suatu peristiwa terjadi pada waktu itu menjadikan putusan bebas.
Tapi pertanyaannya begini, kan ada 7 tersangka. Apakah 7 tersangka itu bebas semua kan gitu? Apakah punya bukti baru semua? Ini yang saya kira juga harus menjadikan perhatian. Karena ini kan deliknya kan delik penyertaan. Sehingga dari 8 itu kira-kira yang berpotensi lah. Ini harus kita lihat. Dari para subjek hukum 7 tersangka itu yang berpotensi siapa? Ini saya kira dia. Jadi tidak semuanya mungkin ya, tidak semuanya karena korban jelas ada korban meninggal. Itu yang dilakukan. Ada suatu peristiwa jelas. Pertanyaannya dari 7 itu siapa? Lah, inilah saya kira nanti dari keterangan yang palsu tadi. Nah, pertanyaannya kan kenapa keterangan palsu ketika itu juga dipakai kan gitu kan? Namanya kan gini loh Mbak Setami. Suatu keterangan kalau itu palsu kan berarti keterangan tersebut tidak bernilai. Keterangan yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan bukti yang lain. Keterangan tersebut berdiri sendiri, kan gitu kan? Disinilah saya kira kalau memang itu betul bahwa keterangan palsu maaf, itu hakim dan penuntut umum ketika itu merangkainya juga salah, kan gitu kan? Karena keterangan itu tidak berdiri sendiri Pak. Keterangan bernilai apabila berhubungan antara satu saksi dengan saksi yang lain, antara barang bukti satu dengan barang bukti yang lain. Itulah yang saya kira juga harus diteliti. Jadi ibaratnya tidak dikebiaui bahwa itu palsu, ya mungkin palsu, tapi dari sisi yang mana, dari sisi terdakwa yang mana, itu saya kira harus dikaji sehingga tidak menjadikan suatu suatu pemahaman yang objektif seolah palsu semua. Ada betul mungkin beberapa tersangka terdakwa yang sekarang itu enggak betul, itu pasti. Nah, itu yang saya kira diinventarisir, diidentifikasi dari ketujuh ini yang potensi menjadikan bebas dengan bukti baru. Saya kira itu menjadikan perhatian yang harus dilakukan suatu upaya hukum kasasi. Kemudian terkait dengan gerasi, memang betul tadi Pak Jutek, gerasi itu pengakuan, gerasi itu bukan upaya hukum ya, bukan upaya hukum. Tapi tampaknya pengakuan itu juga tidak bernilai karena gerasi itu sebetulnya berbasis pada putusan pengadilan, bukan berbasis pada pengakuan yang terjadi. Ini yang harus kita bedakan antara gerasi itu bukan upaya hukum dan kasasi demi hukum adalah sebagai upaya hukum. Jadi harus dibedakan karena gerasi sifat melawan hukumnya tetap. Jadi kalau ampunan ya ampunan, hanya memindahkan dari pidana penjara misalkan seumur hidup menjadi 15 tahun, menjadi pengurangan bahkan menjadi bebas, tapi bukan bebas tidak terbukti, sifat melawan hukumnya tetap, tapi tidak dilakukan suatu pemidana terhadap para terdakwa. Itu yang membedakan apa itu upaya gerasi dan upaya hukum terhadap peninjauan kembali. Begitu Mbak. Prof, artinya jika laporan terhadap kesaksian AF dan DD ini kemudian bisa dibuktikan oleh pihak kepolisian, ini bisa menjadi dasar untuk dilakukannya kasasi, tidak perlu melalui peninjauan kembali artinya Prof? Iya, jadi kan gini Mbak, dalam undang-undang LPSK yang lama memang suatu keterangan saksi disampaikan, itu saksi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Tapi lah, perbaruan dari undang-undang LPSK yang baru, ketika beretika tidak baik. Lah, kalau suatu etika tidak baik dibetulkan dalam suatu putusan dan dinyatakan sekarang itu keliru, ya saya kira Bapak-bapak penasihat hukum itu sebagai dasar untuk mengajukan bahwa pelaporannya palsu. 242 KUHP, ancaman 9 tahun. Ini yang harus juga menjadikan titik terang. Jadi tetap menjadikan suatu celah bagaimana ini membenarkan bahwa keterangan itu palsu, dapat dilakukan suatu penuntutan kembali, pemeriksaan kembali para tersangka dan bersangkutan. Baik. Ya, Pak Jutek, mungkin ada juga pertanyaan mengapa baru sekarang? Ini kan sudah 8 tahun yang lalu. Apakah memang gugatan pra-peradilan Peggy yang kemudian dikabulkan ini yang menjadi pemicunya? Gini Mbak, kami perlu jelaskan ya bahwa apa yang disampaikan Prof tadi ya ini rangkaian ceritanya kami jelaskan dulu kenapa bahwa kami meyakini 7 terpidana yang ada di dalam ini 7-7-nya menurut kami tidak terlibat karena di dalam kesaksian-kesaksian yang sudah berkembang ya Prof, bahwa mereka itu berada di satu tempat yang sama dan mereka tidak ada di tempat kejadian pada saat kejadian itu, ya kan? Nah ini yang perlu kita ketahui. Ketika kami mengajukan PK ini dan kami melaporkan AF dan DD ini, oleh karena betul-betul kesaksian mereka itu menjadikan klien kami ini sekarang ini menjadi tersangka dan terpidana seumur hidup, kan gitu, ya kan? Kesaksian mereka ini patut kami duga palsu oleh karena
banyaklah ya yang antara lain ya kami sampaikan ya antara lain bahwa kejar-kejaran motor itu menurut para saksi dan juga bukti yang kami hadirkan itu tidak pernah terjadi. Yang kedua, bahwa dikatakan dia pergi ke warung itu nggak pernah terjadi. Ketiga, yang dia katakan bahwa dia melihat para tersangka itu kita bisa buktikan malam itu tidak ada di lokasi situ. Seperti yang sudah sering kita sampaikan lah. Banyak hal bukti yang akan kami hadirkan. Kami disertakan ada 6 bukti kemarin, ya, sehingga laporan kami bisa diterima, ya kan, di Bareskrim Mabes Polri, gitu ya. Bahwa kita uji semua ini oleh karena ya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang yang terjadi. Ya, kita melihat bahwa kasus ini kalau mereka bersalah, kami nggak ada masalah, mereka dihukum. Tapi kalau mereka tidak bersalah dan mereka harus mendekam seumur hidup di dalam penjara, ini ironis buat kita. Ya, satu hal lagi apa yang sampaikan Prof tadi sampaikan, ini yang dituduhkan kepada mereka ini pasal 340. 340 ini dengan junto 55 penyertaan, kan gitu. Tapi nyatanya 8 orang itu divonis dengan hukuman 7 seumur hidup. Ya kan, nggak ada itu degradasi gitu kan, siapa yang berbuat apa dia yang harus bertanggung sesuai dengan perbuatannya, kan gitu kan. Satu divonis 8 tahun oleh karena memang di bawah usia, di bawah umur saat itu Saka, kan gitu kan, dan sudah bebas sekarang. Ini sungguh ironis, apakah mereka ini semua pelaku utama, aktor intelektual? Kalau itu terjadi betul, apalagi ini kami yakini bahwa mereka tidak ada di lokasi pada saat kejadian itu berlangsung. Ya kan, ini yang menurut kami, hemat kami ini perlu kita uji bersama lah, gitu kan. Gitu. Baik, saya ingin langsung minta tanggapan Prof Ibnu, apakah memang ini hal yang tidak lazim ketika terpidana lebih dari 7 orang bahkan ini menerima hukuman yang sama? Ya, makanya ini kan penyertaan kan ya, penyertaan. Sekarang pertanyaan ketika itu, apakah penuntut umum hakim dalam dakwaannya tidak menjelaskan turut serta perannya seperti apa? Makanya saya katakan tadi, kalau itu memang dari ke-8 itu tidak terbukti ya syukur. Tapi pertanyaan di sini kita lihat ini ada korban, kita harus objektif. Ada korban meninggal, 2 lagi gitu. Kalau itu memang 8 itu berarti rekayasa. Kalau rekayasa berarti semua lepas bebas semua. Ini yang jadi pertanyaan. Tapi kalau kita melihat nanti pertanyaannya, apakah pada waktu ketika itu, maaf, Polri seamburadul seperti itu, apakah penuntut umum juga melakukan suatu penguapan separah seperti itu? 2016 itu masih baru walaupun lama loh ya. Jadi kita harus objektif ya, jadi gitu loh. Jadi sehingga kalau toh separah itu, makanya di sini nanti betul dari Pak Jutek kita harus lihat. Kalau itu memang poinnya adalah memang rekayasa betul sejak awal, bisa. Tapi kita sudah harus objektif, ini ada korban. Berarti siapa? Kan gitu kan. Sehingga kita harus objektif. Di antara 8 itu kalau memang menjadikan, berarti di antara salah 1, 2, 3 bisa menjadikan PK. Tapi yang lain tidak. Ini yang kita identifikasi dari kasus yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan betul bahwa itu orang-orang fiktif, semua fiktif artinya orang yang tidak terjadi ketika delik itu terjadi. Peristiwa itu terjadi, bisa dilakukan. Tapi pertanyaannya, apakah pada waktu, maaf misalkan polisi itu ya tanda petik ngawur setelah itu. Apakah jaksa juga tidak melakukan suatu pra-penuntutan ketika itu? Ini yang kita harus melihat dalam suatu konteks objektif di dalam ini masalah nyawa yang sudah meninggal. Nah, mudah-mudahan kalau memang betul bisa menjelaskan bahwa ke-8 tersangka itu tidak ada kaitannya bahwa itu dicatat namanya, oh itu sudah fatal semua. Artinya betul-betul sesat peradilan ini, tidak berbasis pada data, tidak berbasis pada bukti, tidak berbasis pada modus, tidak berbasis pada peristiwa. Karena dalam suatu pengungkapan itu peristiwa, jam, tanggal, di mana, akibat itu merupakan satu kesatuan yang terpisahkan. Ini ya Mbak, ini yang saya kira melihat terjadi. Sehingga kalau itu betul disampaikan Pak Jutek, separah itulah Polresta Polresta Cirebon melakukan seperti itu. Ini yang catatan bagi kami sebagai perguruan tinggi melihat secara objektif seperti itu. Baik, kita nantikan bersama. Terima kasih Prof Ibnu. Saya boleh tambahkan mohon maaf durasi kita terbatas Pak Jutek. Nanti kita mungkin bisa lanjutkan perbincangan di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak Jutek dan Prof Ibnu sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Terima kasih.